Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun ibu-ibu? Bapak-bapak, sehat semua ya? Alhamdulillah. Harusnya yang mengisi ba'da maghrib seperti biasa yaitu beliau Ustaz Burhan ya. Namun tadi masih nunggu jawaban dari Pak Wal. Nih, tetapi buat teman-teman Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita kesempatan waktu sehingga jarang sekali di momentum-momentum yang hujan itu kita datang ke masjid kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak harus sangat bahagia dan sangat bersyukur karena Allah memilih kita untuk hadir di rumah Allah ini, rumah yang sangat mulia, rumah yang sangat agung, yang mana setiap harinya kita selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid, khususnya yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gimana? Boleh di masjid, boleh di rumah. Dedek, monggo. Sing penting sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu. Ya. Waktu ini harus kita gunakan sebaik-baiknya mungkin. Jangan sampai waktu berlewat begitu saja. Kita diberikan waktu 1 jam duduk di majelis ilmu, duduk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran bersama, itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita di luar masjid duduk bersama tetangga-tetangga, jadi omongnya duduk ngaji, piknik dan lain sebagainya. Ya, beda-beda ya, memang beda-beda. Maka perlu kita syukuri sekali. Banyak di luar sana ingin seperti kita, ingin belajar Al-Quran, ingin belajar Iqra, ingin belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Banyak sekarang di luar sana membutuhkan sekali gimana cara belajarnya, kemana saya harus belajar, bingung tidak ada guru. Banyak Bapak Ibu. Tapi kita masih diberikan kesempatan, pikiran kita baik untuk hatinya, girohnya, semangatnya untuk mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dulu diturunkan tidak langsung mabrur, ya. Jadi satu ini tidak. Pada masa Abu Bakar, Al-Quran itu ditulis di beberapa bagian Bapak Ibu. Contohnya di kulit kurma, pelepah kurma atau pelepah kurma, kemudian di tulang-tulang, di bebatuan dan lain sebagainya. Sehingga Abu Bakar mengutus Utsman bin Affan untuk mengumpulkan
para penghafal Al-Quran. Jadi pada masa Abu Bakar itu ada strategi yang sangat luar biasa, yaitu perang Yamamah. Ya, perang Yamamah ini muncullah nabi palsu. Kemudian yang ikut perang Yamamah itu adalah sebagian besar golongan hafid Quran yang menghafal Al-Quran. Maka Abu Bakar berpesan kepada Utsman bin Affan untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran agar tidak gugur di medan perang. Maka sampai saat inilah Al-Quran pedoman kita. Jadi Nabi itu sebelum wafat, Nabi itu berpesan kepada seluruh umatnya bahwasanya aku tinggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat kita harus bersyukur sekali detik ini kita bisa diberikan kemudahan, bisa diberikan membaca Al-Quran, lisan kita bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu sangat luar biasa. Setiap kita aktivitas mulailah dengan basmalah. Berbeda Bapak Ibu nanti khasiatnya, atau berbeda orang yang ketika kegiatan itu tidak diawali dengan bismillah dan kegiatan itu diawali dengan bismillah. Berbeda nanti. Berkahnya itu ada. Kita belajar Al-Quran, bismillah ya Allah, umurku wis 50, mudahkanlah untuk membaca Al-Quran walaupun kulhu, Al-Fatihah atau juz 30. Itu sudah sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu akan mendapatkan 2 pahala. Apalagi yang mahir. Oke Bapak Ibu, tetap semangat. Kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rasa syukur ini terbagi menjadi 3. Oke. Yang pertama bersyukur melalui lisan, kemudian yang kedua perbuatan, dan yang ketiga bersyukur melalui hati. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Jangan sampai kita mengeluh, ya Allah gajiku kok sebulan 200 orang cukup nggo biayai anakku SPP ini kena sayuto. Kita tetap harus bersyukur. Pasti Allah jamin orang beriman yang itu mudah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan kemudahan. Tergantung kita nyikapinya seperti apa. Oke Bapak Ibu. Insyaallah untuk hari ini kita akan murojaah, ya. Akan murojaah juz 30. Ya, sebelumnya monggo kita buka terlebih dahulu surah napa Ibu? Ajeng mulai surah napa? Surah napa Pak Wal? Nggih. An-Naba sampun nggih? Oh nggih, An-Nazi'at nggih. Monggo. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita membaca bersama-sama, niatkan terlebih dahulu bahwasanya kita belajar Al-Quran itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa paling pintar, ya? Tidak ada. Semuanya belajar bersama. Karena waktu belajar itu sangat panjang, kecuali sudah meninggal dunia. Tadi sempat di sekolahan itu teman kerja itu sudah sepuh,
sudah sekitar umur 40, 40 tahun. Dia sebenarnya pengen ngaji, tetapi malu. Malu kenapa malu? Malunya tua sendiri. Dia bilang cerita, Pak, saya tuh sebenarnya pengen ngaji, tapi teman-teman saya tuh sudah pada tua-tua. Di samping rumah, kebetulan beliau tinggal di dekat pondok, kebanyakan anak-anak muda. Sedangkan saya minder, merasa minder. Tapi beliau ilmunya luar biasa. Tapi cuma itu tadi, karena sudah berkeluarga, kemudian beliau untuk mengajinya mungkin tadi cerita agak susah mengatur waktunya seperti itu. Monggo Bapak Ibu kita buka surah An-Nazi'at. Sudah? Monggo kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah ketemu surah An-Nazi'at. Sebelum surah An-Naba yang depannya wan nazi'ati gharqa. Sudah? Belum? Ada yang belum? Sudah semua nggih? Nggih, semoga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta.
wan nasyitati nashta. Nashto, ampun nas, tapi itu di situ shin, wana shin ya, ampun sa, ampun wana, karena sebelum shin itu huna, ya. Kenapa huna? Karena di situ ada tasydid, yang mana kita bacanya harus ditekan. Wan nasyitati nashta. 1, 2, 3. Nah, ini baru setelah ayat 2 ke ayat 3 itu sa, ya. Was-sabihati sabha. 1, 2, 3. Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Baik, untuk ayat ke-7 itu awalnya tak taknis bertemu dengan tak taknis ya. Kemudian setelah huruf tak itu ada huruf tak tapi disukun. Nah, itu hamesnya dikeluarkan sedikit Bapak Ibu. Hamesnya. Ampun tat, ampun tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Tapi hamesnya dikeluarkan sedikit. Tatba'uha ar-radifah. Monggo 1, 2, 3. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Yakul ya, masuk ke anaba. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
hitaman nakhiram. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Zajratun wahidah, masuk ke huruf wawu. Zajratun wahidah, ampun, zajratun wahidah. Karena di situ ada tasydid, maka berarti kita harus dimasukkan, kita mengucapkan huruf ta marbutah. Zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. Kita sampai ayat 15 dulu. Monggo kita mulai dari basmalah ayat 1 sampai ke ayat 15. Dimulai dari ta'awudz wal basmalah. 1 2 3. Lahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabihati sabha. Falmudabbirati amra. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Aidza kunna 'idhaman nakhiran. Fa innama hiya zajratun wahidah. Hal ataka haditsu Musa. Monggo ibu-ibu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
wassabihati sabha tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Monggo Bapak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fassabiqati sabqa yauma tarjufur rajifah Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Lanjut atau diulangi lagi? Lanjut ya. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. 1, 2, 3. Terlalu cepat ya. Saya tempo pelan ya. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna Ngapunten ya Bu. Batuk ini, enggak sungguh-sungguh ini. Idhhab ila fir'auna
Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal laka ila an tazakka. Tazakka amun tayakka itu za. Tazakka faqul hal laka ila an tazakka. 1 2 3. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa. Karena di situ huruf dza, maka fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa. 1 2 3. Lagi. Sekali lagi. Oke. Tsumma adbara yas'a. Fahashara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Oke, saya ulangi lagi. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها.
wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Nah, yang terakhir dibedakan mana yang tipis dan mana yang tebal. Yang sebelum huruf H itu tipis, huruf H. Ampun, wa akhraja duhaha. Ampun ya. Harus bisa membedakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. 1 2 3. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kita sampai ayat 30. Monggo kita ulangi sesarengan dari ta'awudz wal basmalah. Kita mulai dari ayat pertama. Kok ngaji diulang-ulang terus sih, kesel ya Pak? Ya emang Bapak Ibu, kalau salah satu orang penghafal Al-Quran itu biasanya kalau ingin hafal itu salah satunya mengulang, mutolaah, mengulangi pelajaran atau hafalan yang sudah dibaca. Contoh, kita belum hafal surat Yasin misalkan, atau kepanjangan kita surah Al-Ikhlas. Nah, seumpami dereng hafal, belas dereng hafal, belum bisa membacanya, salah satunya yaitu kita baca 3 kali. Kalau kita ingin hafal, kemudian sudah dicoba 3 kali, tetapi tidak ada hasil. Wah, kok lali-lali terus ya? Dibaca 5 kali. Bahkan para sahabat atau para mazhab Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, itu beliau itu mengulang-ulang atau mempelajari agama Islam itu sampai puluhan tahun, sampai berkali-kali diulang. Ya memang pertama ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita satu hari itu sudah belajar terus, kok gak ada yang masuk-masuk ya belajar ya, padahal wis rutin kegiatannya melu tahsin menjejelo, kok ya ora iso maca-maca. Ono apa ya, aku kakek masalah? Mboten Bapak Ibu. Kalau kita sudah berusaha tetapi tidak bisa membaca Al-Quran, itu kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi kita tetap optimis, pasti bisa. Walaupun membaca surat-surat pendek, walaupun bisa megang Al-Quran, tak maca Quran sih lah. Walaupun membaca surah Al-Fatihah, walaupun membaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Adzim. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tetap optimis, pasti kita bisa membaca Al-Quran. Pasti itu. Orang beriman harus bisa membaca Al-Quran. Monggo kita ulangi membaca bersama-sama surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 30. Kemudian kita nanti tutup bersama-sama. Monggo dari ta'awudz wal basmalah. 1 2 3. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا تتبعها الرادفة قلوب
أبصارها خاشعة لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة هل أتاك حديث موسى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وأهديك إلى ربك فتخشى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah belajar bersama murojaah juz 30. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada majelis semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah, rezeki yang lancar, sehat selalu, semangat untuk menuntut ilmu, tidak ada rasa malas ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala rasa malas, rasa bosan, rasa ora penak. Wah, usia aku wis semene iki kok kudu ngaji. Hilangkan pikiran seperti itu, dihilangkan. Intinya kita di dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah kita akan memetik amal kita di akhirat nanti, dan insyaallah semuanya jamaah masih sila bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.